Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan nama saya Alfa Kamil Atala dari jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Nah, kali ini saya akan membahas sistem basis data kajian pertama, yaitu mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram, lalu DDL dan DML. Data Manipulation Language dan Data Definition Language. Nah, sebelumnya nih untuk ERD itu yaitu menggambarkan tipe objek mengenai data di manajemen. Nah, serta relasi antara objek tersebut. ERD digunakan untuk merancang sebuah database. ER model dibuat sesuai persepsi atau pengamatan secara langsung, terdiri dari entitas dan relasi antar entitas-entitas tersebut. Nah, database itu bisa dimodelkan sebagai kumpulan entitas, relasi di antara entitas. Kali ini kita akan membuat diagram ER, yaitu entitas dan relasi. Nah, ini saya akan menggunakan Lucy chart. Jadi pembuatan diagram ER itu bisa menggunakan Lucy chart yang online seperti ini, bisa menggunakan Visio bagi kalian yang sudah punya, dan bisa di draw.io. Nah, ini saya akan login dulu ke Lucy chart. Nah, misalkan ya, kita akan membuat sebuah contoh diagram ER. Nah, dijelasin dulu nih pertama-tama untuk yang kotak ini bisa dinamakan entitas. Nah, entitas itu kan seperti yang tadi saya jelaskan, itu kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Misalkan saya akan buat entitas dan relasi antara kasir dengan barang. Berarti saya akan membuat di sini kasir. Kurang gede ya. Dapat besar aja ukurannya. Nah, akan saya punya satu entitas yaitu kasir. Nah, saya akan buat entitas lagi, yaitu misalkan barang. Nah, jadi ini antara kasir dengan barang. Nah, kalau yang namanya relasi itu bentuknya kayak belah ketupat. Nah, kayak gini ya. Nah, relasi itu bisa dikatakan sebagai hubungan yang terjadi antara salah satu entitas atau bisa lebih juga dari
entitasnya. Nah, ini kan saya hanya membuat dua entitas dihubungkan dengan satu relasi, yaitu hasilnya saya akan buat sekarang kita akan buat menjual. Nah, relasinya adalah menjual. Kenapa? Karena kasir itu menjual pasti di sebuah toko, itu pertokoan pasti menjual sebuah barang kan. Jadi kita hubungkan antara entitas kasir dengan barang. Kan ini dalam sebuah toko. Nah, kita hubungkan dengan garis penghubungnya. Nah, garis penghubungnya ini garis penghubung ini untuk menghubungkan antara entitas dengan atribut, baik ataupun entitas dengan relasi ke entitas lain. Nah, kali ini saya akan membuat atributnya. Nah, atribut itu apa sih? Atribut itu sebuah karakteristik dari si entitas ini, atau bisa juga relasi yang merupakan penjelasan yang lebih detailnya lagi dari entitas tersebut, baik itu relasi ataupun entitas ya. Nah, kita akan membuat atributnya. Atribut itu bentuknya lebih ke oval ya, jadi bukan bulat. Misalkan di kasir ini pasti ada nomor pegawai. Nah, ini di garis bawahi. Kenapa? Karena dia adalah primary key. Dia adalah ID. Dia adalah sebuah ID yang dimiliki oleh kasir, yaitu nomor pegawai. Kita bikin lagi. Di kasir itu selain ada nomor pegawai, dia juga memiliki nama. Pasti ya, setiap pegawai di kasir itu pasti memiliki nama. Oke, ini nama pegawai. Kita hubungkan lagi. Nah, setelah itu di kasir itu bisa juga ada alamat si kasirnya. Misalkan ya, ini baru contoh alamat dari kasir itu, alamat si kasir, kasirnya. Terus ini aja lah ya. Nah, nah, ini kita udah buat nih entitas kasir. Dia memiliki atribut sebagai nomor pegawai sebagai primary key, nama, terus ada nomor pegawai, maaf. Nah, terus ada nama pegawai, ada alamat dari si kasirnya. Nah, kali ini kita akan buat atribut dari si barang ini. Nah, misalkan nih
Nah, kita akan buat atribut dari barang tersebut. Nah, kita akan buat di sini misalkan kode barang. Nah, tentunya kan sebuah barang itu pasti mempunyai kodenya kan, ada kode barangnya, misalkan ada nomor barangnya, ada nomor serialnya lah, bisa disebut seperti itu. Nah, di barang juga mereka dia mempunyai atribut nama barang. Nah, lalu ada juga nih yang namanya harga barang. Nah, tentunya di barang itu pasti mereka mempunyai harga barang. Lalu saya akan buat lagi di sini sejajar. Nah, kita akan buat lagi di sini mereknya. Nah, merek barangnya, atau mungkin enaknya kita jenisnya ya. Nah, maksudnya misalkan nih kita kasih contoh nama kasirnya itu Rizky. Nah, si Rizky ini punya nomor pegawai, misalkan contoh nomor pegawainya itu ada 00154 dan seterusnya. Nah, si nama pegawai ini kan namanya kan Rizky, dia mempunyai alamatnya. Nah, si kasir ini menjual barang. Di barangnya misalkan nama barangnya itu kita misalkan es seger. Es seger, si es seger ini punya kode barang. Kode barangnya bisa serial number atau bisa berupa huruf dulu baru angka, misalkan A551 atau sebagainya. Nah, si es seger ini mempunyai harganya sekitar misalkan cuma Rp5.000. Nah, si es seger ini jenisnya adalah minuman. Jadi kayak gitu untuk pembuatan IR diagram sederhana. Nah, ada yang namanya cardinality, relation constraint. Nah, itu tuh maksudnya cardinality relation constraint itu dijelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Misalkan yang pertama ada one to one. One to one itu apa sih one to one? One to one itu adalah sebuah entitas A diasosiasikan pada entitas B. Nah, dan entitas B diasosiasikan dengan paling banyak dari entitas A-nya. Misalkan kita buat persegi panjang. Nah, dengan gini ya. Ada A1. Misalkan ada ini, kita buat satu dulu persegi. Nah, misalkan di sini ada A1, di sini ada A2, di sini ada A3, dan di sini ada A4. Nah, kalau one to one itu, jadi entitas yang A ini dia diasosiasikan dengan yang namanya entitas B. Misalkan ya, aku buat dulu entitas dari B-nya, misalkan B1, kemudian ada B2, di sini B3, di sini B4. Nah, untuk menghubungkannya yaitu dengan garis. Nah, garisnya itu seperti ini misalkan. Ini aja garisnya atau gimana?
misalkan si entitas A1 ini ke entitas B1 karena kan one to one. Jadi entitas A itu diasosiasikan pada entitas B. Jadi masing-masing mereka mempunyai bagian yang sama. Antara entitas A dan B. Nah, itu disebut one to one. Nah, misalkan nih ini kan one to one. Nah, sekarang kita bikin yang namanya, ada jenisnya lagi nih, jenisnya ada 4. Nah, ada one to one, ada one to many, ada many to one, dan many to many. Kali ini saya akan membuat one to many. One to many. Nah, kalau one to many itu kayak gimana sih? Nah, one to many itu jadi si entitas A-nya ini diasosiasikan dengan sejumlah entitas B. Nah, tapi kalau entitas B itu sendiri dapat diasosiasikan paling banyak satu saja entitas A. Nah, misalkan kayak gini. Kali ini kita perkecil aja. Nah, misalkan nih untuk entitas A itu cuman ada tiga entitas, A1, A2, dan A3. Sementara di B mereka punya 4, B1, B2, B3, dan B4. Nah, mungkin kita bisa tambah satu lagi. Jadi misalkan di sini ada B5. B5. Nah, jadi untuk pengasosiasiannya kayak gini nih, teman-teman. Jadi dia ada entitas dari A itu, dia punya dua entitas. Jadi diasosiasikannya ke dua entitasnya dari B. Karena kan one to many. Cuman untuk entitas yang B-nya hanya dapat diasosiasikan paling banyak satu entitas dari si A. Berarti misalkan si A2 ini sama ya kayak yang di A1, dia diasosiasikan dengan entitas B yaitu B3 dan B4. Nah, seperti inilah ya gambarannya setidaknya. Nah, untuk yang ketiga itu hanya diasosiasikan dengan B5 karena one to many. Jadi kayak gini ya teman-teman untuk one to many. Oke deh, berikutnya ada many to one. Many to one itu suatu entitas A dapat diasosiasikan dengan paling banyak sebuah entitas B. Tapi entitas B itu dapat diasosiasikan dengan sejumlah entitas A. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, misalkan kita balikin aja nih. Misalkan B-nya, entitas B-nya itu lebih banyak daripada entitas A. Nah, berarti untuk many to one, jadi anggap aja jadi anggap saja itu dari
mereka dari entitas B itu ke A, berarti lebih banyak dari B ke entitas yang lebih sedikit yaitu A. Nah, misalkan nih garis yang pertama si B1 ini ke sementara B2 juga sama, B2 dia ke A juga. Nah, itu sama halnya juga dengan A2 dengan B3 B4 ke A2, hampir sama arahnya. Nah, cuman untuk dari B5 ke A3 itu hampir sama kayak yang 1, 2 ini. Nah, ini mereka hanya diasosiasikan satu, hanya jumlah maksimal 1 dari entitas B ke A. Nah, itu penjelasan setidaknya semoga aja kalian mengerti, teman-teman mengerti. Nah, dari derajat relasi, kita kali ini bahas derajat relasi. Derajat relasi itu apa sih? Derajat relasi itu jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu relasi. Nah, bisa dari derajat relasi itu ada binary relationship, yaitu berderajat 1, binary relationship berderajat 2, dan ternary relationship atau berderajat 3. Nah, varian relasi ini, aku pengen jelasin sedikit aja nih. Jelasin sedikit aja dari varian relasi. Misalkan relasi biner nih. Relasi binary, relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Misalkan nih, aku mau buat relasi antara seorang mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah. Relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Nah, misalkan kita punya mahasiswa, yaitu relasi, dan di mahasiswa itu mereka mempunyai atribut yaitu NIM, dan NIM itu adalah primary key karena dia itu ID. Nah, mahasiswa juga mempunyai nama dari mahasiswa, dan dia mempunyai alamat. Nah, si mahasiswa ini berrelasi itu mahasiswa ingin mengambil mata kuliah. Nah, di mata kuliah sendiri itu juga mempunyai atribut, seperti atributnya itu berrelasi dengan mata kuliah. Nah, NIM ini primary key kita foreign key-kan ke entitas mata kuliah. Nah, misalkan kalau di foreign key berarti kan ini NIM-nya kan pasti kan pindah ke sini, karena untuk mengambil mata kuliah pasti kan membutuhkan NIM dari si mahasiswa tersebut. Nah, untuk atribut lainnya di mata kuliah ada kode mata kuliahnya, kode makul. Situ ada juga yang namanya nama makul.
Intinya gitu aja sih singkatnya untuk relasi binary. Nah, kalau untuk relasi unary itu yaitu terjadi dari entitas ke entitas yang sama lagi. Jadi si relasi unary ini bisa disebut relasi tunggal ya teman-teman. Nah, relasi unary atau relasi tunggal. Nah, maksud dari relasi tunggal ini, misalkan kita punya sebuah entitas namanya dosen. Nah, dosen ini mempunyai atribut yaitu kode dosen. Nah, kenapa sih disebutnya relasi unary atau relasi tunggal? Karena tadi kan hanya terjadinya relasi ke antara entitas ke entitas yang sama. Jadi maksudnya kita punya relasi di sini, misalkan si dosen ini mengambil atau mendampingi ya enaknya, mendampingi. Nah, jadi ini yang dinamakan relasi unary. Jadi misalkan si entitas dosen ini dia akan berelasi yaitu mendampingi yaitu dengan terjadi entitas ke entitas terjadinya dari misalkan entitas ini entitas dosen. Nah, yaitu dia berelasi dan kembali lagi ke entitas yang sama yaitu entitas dosen. Kayak gini sih ya penjelasan singkatnya. Oke, sekarang relasi n-ary. Relasi n-ary itu relasi dari 3 entitas. Nah, relasi ini tuh bisa lebih juga, cuman disarankan untuk tidak menggunakan relasi ini karena memang bisa terjadi kompleks antara entitas dengan relasinya itu bisa kompleks. Jadi disarankan tidak menggunakan relasi ini. Misalkan kayak ada, kita pakai lagi kayak yang tadi ya sama mata kuliah, terus dia punya relasi. Di sini ada si namanya entitas dosen. Di sini juga ada yang namanya ruangnya. Ruangnya itu maksudnya ruang kelasnya ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kurang tepat untuk menggunakan relasi seperti ini. Relasi unary itu kayak relasi n-ary itu kayak gini ya. Nah, ini namanya relasi n-ary kayak gini. Jadi dia mempunyai 3 entitas. Nah, dari relasi ini mereka mempunyai 3 entitas. Cuman ini tuh sebaiknya dihindarilah untuk pembuatan hierarki seperti ini, relasi seperti ini, karena memang tidak mudah sih ya. Bagi teman-teman yang memang belum tahu untuk membuat codingannya, kita menggunakan XAMPP control, yaitu kalian bisa download di internet. Nah, kalian bisa setting portnya dan segala macamnya ada di internet untuk penyetingan portnya. Kalau aku untuk APC nya menggunakan port 80433 dan MySQL nya 3306. Nah, untuk
membuat database menggunakan XAMPP sebenarnya di command prompt biasa pun bisa, tidak apa-apa. Cuman kalau untuk saya menggunakan XAMPP control, kita tinggal klik shell-nya saja, sudah dibuka sebenarnya. Nah, kita buat dulu MySQL strict-foo. Nah, ini tuh untuk membuat atau mengambil si MariaDB-nya itu. Nah, MariaDB bisa juga dinamakan MySQL. Nah, kita misalkan ingin membuat database-nya misalkan kuliah. Nah, kalau ingin membuat database kuliah menggunakan fungsi create. Nah, untuk membuat database berarti kita ketik create database. Nah, sehabis create database, kita ketik nama database yang kita inginkan. Misalkan database-nya namanya kuliah. Nah, jangan lupa kasih titik koma untuk penutupnya. Nah, jika sudah query oke, maka kita tinggal memanggil si database-nya itu dengan menggunakan use, tapi tidak usah mengetik database lagi, kita tinggal use si nama database-nya langsung. Nah, database sudah terganti. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ini sudah diganti, jadi nama database-nya itu kuliah. Oke. Untuk membuat query-nya, supaya mempersingkat waktu, saya sudah membuat berbagai macam query-nya. Nah, query-query untuk di DDL dan DML ada insert, ada update, ada alter table, dan segala macam. Nah, insert table itu, insert itu apa sih? Insert itu adalah menambahkan sebuah nilai ke tabel yang sudah kita buat. Nah, misalkan kita membuat tabel namanya tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa itu, nah anggap aja tabel mahasiswa ini berarti mahasiswa ini sebuah entitas. Nah, kita buat atributnya. Di dalam atribut di dalam entitas mahasiswa ini kita ada atribut NIM, nomor induk mahasiswa, dengan char 10 misalkan, karena NIM itu tidak akan lebih dari 10 ya biasanya ya. Nah, karena dia ID, dia name, dia nomor, berarti dia menggunakan primary key. Nah, lalu berikutnya kita buat nama kita gunakan varchar. Sebenarnya char dan varchar itu tidak jauh beda, cuman varchar itu untuk buat karakternya mungkin lebih panjang atau indeksnya lebih besar. Nah, kita pakai varchar dengan indeksnya 50. Nah, untuk jurusan kita gunakan char 50, kota char 20, untuk nomor HP charnya 11 karena nomor HP itu nggak jauh dari indeksnya 11 atau 12 nomor. Nah, pertama-tama kita create tabelnya dulu nih, karena kita sudah buat database-nya namanya kuliah. Kita tinggal copy paste. Sebenarnya bisa kita coding dulu query-nya di Notepad. Nah, bisa juga langsung di command prompt-nya. Nah, biar ini aja kali ya, kita ganti dulu pengaturan bahasanya. Kalian bisa klik language, ada di menu bar di atas, yaitu pilih S dan kalian pakai SQL. Nah, karena sudah diganti, nah pasti akan berubah kan, karena ini fungsi-fungsinya. Nah, kita copy paste aja. Kenapa kita ketik dulu query-nya di Notepad? Karena biar kita ya lebih mudah lah. Jadi kalau misalkan ada yang salah, kita tinggal edit lagi atau apapun, atau ada yang error. Nah, ya tinggal copy paste aja. Kita buat dulu tabelnya, karena kita tidak bisa langsung menginsert maupun mengupdate ataupun alter dari tabelnya. Nah, kita create dulu tabelnya. Jika sudah terpaste seperti ini, kita bisa langsung enter saja.
Nah, ini emang agak lama ya, agak lemot, mohon maaf sebelumnya. Nah, ini query oke, berarti tidak ada error yang terdeteksi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa show data kalian bisa dash mahasiswa. Dash itu apa sih? Dash itu kayak describe, yaitu ingin memunculkan si tabel mahasiswanya dulu aja sebelum kita menginsert apakah kita sudah benar memasukkan atribut-atributnya. Kita klik enter aja, jangan lupa ditutup ya pakai titik koma. Setelah itu nanti akan muncul. Nah, ini sudah muncul kan name dengan caranya itu. Nah, ini sudah primary key karena dia name itu ID. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung aja pindah untuk insert. Nah, insert ini untuk menambahkan nilai atau data ke si tabel mahasiswa. Nah, insert, masukkan into itu maksudnya ke tabel mahasiswa dengan value, yaitu dengan nilai. Ini itu sebagai name. Jangan lupa dikutip 2 atau kutip 1 sebenarnya bisa. Yang penting ditutup karena kan untuk membedakan antara dari name, kita urutkan dulu ya, dari name, terus ada namanya, ada jurusannya, ada asal kotanya, ada nomor HP-nya. Nah, kita udah masukkan seperti ini, insert satu-satu. Ini kita copy paste aja, misalnya kita isi data, kita ingin datanya lebih dari 1 nih teman-teman. Nah, kita isi lagi lebih dari 1. Nah, ini kenapa dikosongin? Itu nanti akan saya jelaskan berikutnya. Misalkan nih, kita copy paste aja lagi langsung. Nah, setelah di copy paste, nah ini query oke. Berarti tidak ada masalah ataupun tidak ada error. Artinya tidak ada error. Jadi kita bisa melanjutkan pembuatan database-nya. Nah, kita tinggal select from mahasiswa. Nah, maksudnya ini apa sih? Nah, select itu untuk mengambil atau memanggil. Nah, tanda bintang ini diartikan sebagai mengambil semuanya. Maksudnya semuanya itu semua dari atribut ini dan data yang telah tadi saya masukkan ya teman-teman. Nah, select bintang from mahasiswa. Nah, kita panggil semuanya yang ada dari tabel mahasiswa ini. Kalau saya enter, nah maka sudah muncul nih kayak seperti name, namanya, jurusannya, kotanya, dan nomor HP-nya. Nah, cuman masalahnya nih teman-teman, jurusan dari yang namanya Risma Hertina ini masih kosong. Nah, makanya kita perlu query yang namanya update. Nah, jadi si update ini untuk update kita misalkan ingin update kolom jurusan yang kosong tadi, yang sengaja memang dikosongkan. Nah, kita update aja nih gunakan kita panggil nama tabelnya yaitu update mahasiswa. Nah, update mahasiswa, set. Nah, setnya kita apa nih yang apa ini yang kosong. Nah, yang kosong itu adalah si atribut jurusan. Jurusannya ini jurusan dari Risma Hertina, kosong kan ya. Nah, makanya kita update si jurusannya, update dari tabel mahasiswa ke kolom jurusan. Nah, kita misalkan isi teknik elektro. Nah, biar lebih spesifik karena memang query-nya memang seperti ini. Jadi update mahasiswa set jurusannya teknik elektro, di mana si NIM-nya ini 167011821. Nah, kita panggil NIM-nya biar lebih spesifik lagi. Nah, kita coba copy paste lagi sama kayak yang tadi. Nah, kita mau update nih, kita tinggal pencet enter. Nah, query oke. Nah, sudah row match change 1. Jadi ini artinya itu kita sudah memasukkan
row yang sesuai, kolom yang sesuai yaitu di jurusan dan sudah terganti, sudah diganti, sudah diisi. Nah, kita tinggal panggil lagi nih yang namanya select from mahasiswa. Kita panggil lagi si tabelnya itu apakah sudah terisi atau belum si jurusannya. Kita enter. Nah, kan seperti yang kalian lihat udah terisi dengan teknik elektro atau sudah terupdate. Nah, ini udah aku ketik ya. Oke, kita mau alter table dari mahasiswa. Nah, alter table itu untuk misalkan kita nanti mahasiswanya itu alter table mahasiswa, dari tabel mahasiswa itu kita untuk change, mengubah si jurusan menjadi prodi. Cuman kenapa kita masukin lagi varchar? Jadi untuk tidak mengubah default. Jadi kan defaultnya yang di atas kan untuk jurusannya kan charnya udah 50. Kita tinggal tambahin varchar aja untuk lebih panjang lagi. Kita change dari jurusan ke prodi, terus kita enter dan sudah oke. Nah, maka si yang tadinya di sini nama kolomnya jurusan jadi berubah jadi prodi, karena sesuai yang tadi saya jelaskan di awal, karena DML. Nah, di DML itu kita bisa menambah data, kita bisa mengedit datanya. Nah, edit datanya bisa menghapus datanya. Nah, kali ini kita karena udah terganti sama prodi, kita mau ubah lagi nih kolom kota jadi daerah aja. Nah, karena query-nya udah diketik terlebih dahulu, jadi kita tinggal copy paste alter table mahasiswa, change kota daerah. Nah, maksudnya change untuk mengubah si kota ini, kolom kota ini menjadi daerah. Kita tinggal klik enter. Nah, sudah oke. Tinggal kita panggil lagi select from mahasiswa. Nah, di sini udah keubah ya teman-teman, dari asalnya nama kolomnya kota menjadi kolom daerah. Nah, kalau ini kita udah mengubah nih, kali ini kita mau nambahin kolomnya. Nah, misalkan kita mau alter table, kita mau nambahin yang namanya hobi. Nah, kita tinggal copy paste aja lagi alter table ke si tabel mahasiswa yang sudah dibuat sebelumnya. Kita ingin add, kita ingin menambah yang namanya kolom hobi dengan varchar 50, karena ini wajib ya, karena ini wajib untuk indeksnya. Kita tinggal enter. Nah, ini sudah tertambah. Misalkan kita mau nambah lagi nih, ada alter table mahasiswa add untuk menambah cita-cita, tinggal enter lagi. Nah, berarti ini kita sudah menambahkan 2 kolom ke tabel mahasiswa, yaitu hobi dan cita-cita. Kita tinggal select from mahasiswa lagi, select bintang from mahasiswa, kita enter. Bahwa nanti ada hobi, ada cita-cita. Nah, kenapa ini masih nol? Kenapa ini masih nol? Karena kita belum men-set atau belum menginsert, memasukkan data ke tabel ini, ke kolom, ke tabel dan ke kolom hobi serta cita-cita. Makanya di sini di setnya 0. Nah, kali ini kita mau menghapus. Nah, kalau menghapus di DML menggunakan fungsi drop. Nah, drop itu jadi kita sudah membuat tabel dan setiap kolomnya ada NIM, nama, prodi, daerah, nomor HP, hobi, cita-cita. Nah, kita ingin menghapus si namanya yang kolom daerah. Kita pakai fungsi drop. Nah, kita udah copy paste tadi dari Notepad++, lalu kita enter. Nanti sudah query oke, tidak ada error. Nanti kita tinggal lihat aja lagi, kita select lagi, kita panggil lagi tabel mahasiswanya, kita enter, dan tidak ada kolom daerahnya. Karena apa? Karena sudah di drop, yaitu menghapus kolomnya, gitu ya. Nah, kalau kita mau hapus lagi nih nomor HP, nah bisa aja kita langsung query-nya sama sih, cuman kita tinggal ubah si kolom yang ingin kita hapusnya.
Nah, aku udah ubah kolomnya jadi nomor HP kan, sesuai yang ada di sini. Tinggal enter lagi, query sudah oke. Kita tinggal select from mahasiswa. Nah, jadi yang ada di sini kolomnya cuma NIM, nama, prodi, hobi, serta cita-citanya aja. Karena tadi sebelumnya sudah saya drop si kolom nomor HP-nya ini. Jadi gitu sih teman-teman untuk penjelasan mengenai diagram IR serta apa itu DML dan DDL. Tadi untuk pemetaannya mungkin itu yang bisa saya jelaskan, pemetaan tabel IR-nya untuk secara sederhananya. Semoga teman-teman ngerti dan paham. Apabila saya ada kekurangan dan segala macamnya, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Kalian bisa bertanya dan memberikan pendapat, dan saya akan menerima pendapat kalian, menerima saran dan kritik kalian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.